Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang estu kaula mulyakaken, sahibul hajat, sahibul bait, besan kekalih yang hari ini berbahagia atas pernikahan Irwan dan Dinda. Semoga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mangan telo, ngombe susu, wong Bojonegoro, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat. Kenapa? Karena sholat durasinya pendek. Tetapi ibadah yang paling dibenci setan itu adalah ibadah nikah. Kenapa nikah? Karena seumur hidup. Maka saya sampaikan kepada Irwan, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Rabi niku seneng, tapi tulung ojo seneng rabi. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa setan paling benci dengan ibadah nikah? Alasan pertama, karena begitu Irwan dan Dinda menikah, Iwan apa Irwan? Iwan. Begitu Iwan dan Dinda menikah, itu sudah mendapatkan separuh iman. Separuhnya apa? Perjalanan dalam rumah tangga. Pertanyaannya adalah, diuji apa enggak? Diuji. Dicoba apa enggak? Dicoba. Kok cobaannya banyak, Gus? Iya, kalau cobaan pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Maka yang pertama yang perlu kalian ingat, Iwan dan Dinda, satu, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya dulu begitu menikah ditanya sama mertua, kelebihan kamu apa? Saya jawab, kelebihan saya hanya satu dan kekurangan saya hanya satu. Kelebihan kamu apa? Satu. Kelebihan saya banyak kekurangan. Kekuranganmu apa? Gak punya kelebihan. Jadi mending jujur dari awal. Saya lebih suka laki-laki yang jujur dengan segala penampilannya daripada dibuat-buat. Lebih memberikan jempol kepada laki-laki yang dia tidak punya apa-apa tapi punya misi yang baik, daripada kelihatan apa-apa tapi tidak punya misi yang baik. Maka mohon maaf, Iwan, Dinda harus paham, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul, Bu? Saya ulangi, Wan, perempuan yang baik siap diajak menderita oleh suaminya, tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wong wedok iki gelem dirabi, Wan, karena dua hal. Satu, nggak mau diajak menderita. Dua, tidak mau dipoligami. Betul, Dinda? Betul, Bu? Maka bersyukurlah atas pernikahan kamu hari ini. Dan Iwan harus paham, walaupun anggur ini harganya lebih mahal daripada apel, pasti Dinda lebih milih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu lebih suka diapelin daripada dianggurin.
Kowe sing mesra ngono lho Wan, iki bojomu. Maka begitu berharganya pernikahan itu sampai dijadikan nikah itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka begitu kamu hari ini qabiltu nikah, saya terima nikahnya si Dinda, hari ini kamu membuktikan kebesaran Allah. Karena dalam Ar-Rum ayat 21 Allah mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ini berita baik bagi para jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya apa? Kamu nggak perlu mengkhawatirkan pasanganmu. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ada yang jomblo di sini? Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian semua semoga segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Modar Allah menciptakan pasangannya dari apa? Min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Bu, Pak, takdir Allah jenis kelamin itu hanya dua. Kalau enggak laki-laki perempuan. Makanya kenapa kemarin saya sempat ribut di media, di televisi, gara-gara wasiatnya Dorce Gamalama yang pengen dimakamkan secara perempuan padahal dia laki-laki. Maka ketika saya ditanya, saya jawab dalam perspektif fikih, orang yang lahir laki-laki harus dikuburkan secara laki-laki. Dorce lahirnya atas nama Dedi Yuliardi Ashadi, laki-laki. Meninggalnya harus dikubur secara laki-laki. Napa beda Gus? Beda. Kalau laki-laki yang mati doanya apa Bu? Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan yang mati Allahumma gfir laha. Jadi kalau laki-laki mati hu, perempuan mati ha. Kalau banci hu ha. Allah menciptakan Adam, pasangannya Hawa. Bukan Allah menciptakan Adam, pasangannya Saiful, bukan, tapi Hawa. Dan yang perlu Iwan ingat, perempuan itu diciptakan dari jenismu, bahkan dari bagian tubuhmu. Bagian tubuh mana Iwan? Bukan kepala, bukan kaki, tapi tulang rusuk, bukan bagian kanan tapi bagian kiri. Yang perlu Iwan tahu, kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya kamu tidak menginjak-injak perempuan. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya perempuan tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Oh, cekelen tangane, cekelen. Kok kowe malah nyekel tanganmu dhewe iki lho. Demok ora apa-apa. Apa sing makili demok aku modar aku. Nah, tujuan pernikahan itu untuk apa? Jelas litas kunu, supaya sakinah, supaya ayem. Iwan mencium keningnya si Dinda kemarin dosa, sekarang sama dengan mencium Hajar Aswad. Jajal. Wih, sing tua-tua wih, manten lawas. Mungkin jenengan kondur bapak-bapak golek ibu bojone, Bu, endi bathukmu? Hajar Aswad. Pahala. Kamu memegang tangan suamimu itu pahala. Lho, kabeh pahala, Wan. Kowe kok ketek ra tek doyan ngono to, Wan? Kowe iso ngaceng ora, Wan? Santai wae, Wan. Sing semangat ngono lho, Wan. Iki malah ketoke sing nafsu banget sing wedok iki piye to iki? Nah, ciri perempuan yang baik di dalam kitab Akhlaqun Nisa untuk si Dinda. Nomor 1, inna dzarta ilaiha sarrotka. Perempuan yang baik itu bila dipandang suami menyenangkan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, dipandang suami menyenangkan. Dinda harus paham, laki-laki itu kelemahannya di mata.
Iwan harus paham perempuan itu kelemahannya di telinga. Maka Dinda, karena laki-laki itu kelemahannya di mata, kamu harus pintar dandan dan make up. Supaya apa? Supaya pandangan suamimu hanya tertuju kepadamu. Hati-hati nduk. Wong lanang ki lak ning njaba ndelok cewek ayu, dia akan teriak, "Wow." Pulang ndelok bojone weh. Makanya kamu harus pintar dandan. Kalau kamu bilang, "Gak penting dandan, toh saya udah punya pasangan." Kamu salah. Kalau kamu mengatakan gak usah dandan, toh udah punya pasangan, ingat di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Belajarlah dari layangan putus. Ngeri saya gini. Makanya kamu dandan. Dandan itu untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk orang lain. Ojo kaya mbok-mbokmu iki. Lan jagong manten dandane ayu, ning omah didelok bojone dhewe ra karu-karuan. Mangkat pengajian jagong manten dandane ayu. Coba dress code diatur. Pak tatakon, sing gaweane mengapusi niku wong lanang apa wong wedok? Sing gaweane ngapusi niku wong lanang apa wong wedok? Rata-rata jawabannya lanang. Kita buktikan dari penampilan saja. Coba penampilan bapak ini. Waton nganggo batik, raine belas ora diapa-apake, kopiah keleke mambu. Wong lanang. Coba lihat sampingnya. Halah. Rambut ketok dawa ya sambungan, alis ketok apik ya lukisan, rai ketok mulus ya mergo wedaan, wedak FIFA nomor 4. Irung ketok mancung ya mergo suntian, bibir ketok halus ya fileran, untu ketok rapi ya kawatan, body ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan, susu ketok gede ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi-ngapusi ki raimu kuwi lho yu tak kandhani. Ada-ada saja. Ayo buktekke wae. Mau Iwan karo Dinda dandane suwe sapa? Luwih suwe Dinda apa Iwan? Oh Dinda. Dinda subuh jam 5 wis dandan. Iwan tangi raup rampung tak kandhani. Ora raup wis ganteng. Kamu cinta tak sampai ya? Iya. Maka apa? Kamu harus dandan dong. Dandan. Perlihatkan penampilan terbaik di depan suami. Apa yang suami mau kamu ikuti. Termasuk soal baju, soal pakaian. Kalau di luar rumah harus nutup aurat, di dalam kamar mau buka apa? Sing kurang ajar iku jamaah kula teng Cilacap. Bar kula kondo. Perempuan terbaik itu adalah menampilkan penampilan yang paling baik di hadapan suaminya. Lah bojone takoni, "Mas, sampean paling sering nyawang kula pas pripun?" Sing lanang niku nggih ndagel. "Dek, aku paling seneng nyawang awakmu baradus keramas baju semrawut." Sing wedok manut, isuk sing lanang rong tangi adus keramas baju semrawut. Awan bojone istirahat kantor adus keramas baju semrawut. Bengi bojone mulai kantor adus keramas baju semrawut. Setelah 3 bulan subhanallah sing wedok mutah-mutah, sing lanang seneng yes bojoku meteng. Gawane rumah sakit, apa yang terjadi? Masya Allah paru-paru basah. Dandan sing ayu. Mas kowe senenge pripun? Minak jinggo, ayo miring penak jengking monggo lakoni karo bojone kok. Kemudian yang kedua nopo? Wa in amartaha atau atka. Perempuan yang baik itu suami perintah, istri manut. Khusus Dinda tak kandani. Iwan rong jaluk wis mau tawani. Keren. Iwan rong jaluk kopi, kopi. Iwan rong jaluk wedang, wedang. Iwan rong jaluk jarang, jarang. Iwan rong jaluk susu. Dinda harus paham tuh. Laki-laki itu seperti soda. Maksudnya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Kenapa dikatakan susu? Karena 2. Kalau 1 su, memuji nomor apa? Masuk kamar kawan kue nyanyi. Tul jainak orang nutul ora penak. Nutul kroso penak sing didudul ndangak-ndangak ngono. Kok ketak Iwan wedi lagi? Dirangkul ngono lho, Wan. Apa diajari banser?
Kayak banter iki lho. Wow. Gaweane push up. Kok kurumen kowe le. Itu yang belum nikah sama banser saja besok. Banser ini top. Gitu? Top. Kenapa kamu harus menikah dengan banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Banser dilawan. Siap mati jangan sampai lapar. Sesuk aku mlebu surga sing awal banser. Amin. Kan banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Surganya siap, kiai ini mlebu, bansernya balik meneh. Jadi apa? Suami belum minta kamu nawari. Kemudian yang selanjutnya apa? Ketika suami bepergian, seorang istri harus mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suami. Jangan pernah meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Saya itu bersyukur Bu, punya istri nggak punya grup WA. Bahkan istri saya grup WA para istri kiai, bunyai istri saya keluar. Kenapa Bun? Males bah, isinya mau gibah, isinya mau bahas dress code. Istri saya nggak punya arisan. Bojo kula niku tak tinggal ning Malioboro hilang. Kenapa? Karena nggak pernah main kecuali sama saya. Pekerjaannya apa? Hanya sholawat. Sehari Dinda, istrinya Gus Miftah minimal sholawat 15.000 kali. Tak keloni loh sholawatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Enak Bun? Oh. Selawat. Jadi apa? Perempuan, salah satu perempuan yang masuk surga pertama kali namanya adalah Ummu Mutia. Kenapa Ummu Mutia masuk surga pertama kali? Alasannya sederhana Bu. Dia tidak pernah menerima tamu kecuali atas izin suaminya. Satu ketika Fatimah penasaran dengan Ummu Mutia, didatangi ke rumahnya, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil bab? Siapa di pintu? Ana Fatimah binti Rasulullah. Saya Fatimah, anaknya Kanjeng Nabi. Si Ummu Mutia jawab, kamu mau apa? Saya pengen sowan. Apa jawaban Ummu Mutia? Sorry Fatimah, saya tidak bisa menerima kamu. Kenapa? Karena hari ini saya belum minta izin kepada suamiku untuk menerima tamu. Hari kedua datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Fatimah. Kamu sama siapa kok ngajak orang? Anak saya si Hasan. Apa jawaban Ummu Mutia? Sorry Fatimah, saya hanya bisa menerima kamu, tidak bisa menerima anakmu. Kenapa? Karena hari ini saya hanya minta izin untuk menerima kamu, tidak untuk menerima anakmu. Hari kedua, hari ketiga, Fatimah datang lagi, ngajak Hasan dan Husain, kedua anaknya dibawa. Apa kata Ummu Mutia? Sorry Fatimah, saya baru minta izin untukmu dan untuk anakmu si Hasan, tidak untuk si Husain. Baru hari keempat mereka diterima oleh Ummu Mutia. Dilihat sama Fatimah, kenapa Rasulullah mengatakan perempuan ini masuk surga pertama kali? Dilihat biasa-biasa saja. Ternyata keunggulannya adalah begitu siang Ummu Mutia masak, hidangannya ditaruh di atas meja. Kemudian apa? Di samping meja disediakan handuk dan cambuk. Fatimah curiga, ini untuk apa? Kenapa kamu menempatkan handuk dan cambuk di atas meja makan? Apa jawaban Ummu Mutia? Fatimah, ketahuilah, kenapa ada handuk di situ? Handuk itu akan saya gunakan untuk membersihkan keringat suamiku dari bepergian. Jadi ibu, lak bojone mulai macul, siapke handuk, dilapi raine, rene pak raimu, nyoh. Itu sunnah. Bar macul keringatnya godras-godras, golek handuk bekas arang, nyoh. Sunnah. Kemudian yang kedua, Fatimah tanya, lah itu cambuk untuk apa? Dijawab oleh Ummu Mutia, Fatimah ketahuilah, cambuk itu akan kuberikan kepada suamiku manakala suamiku tidak rela, tidak suka dengan makanan yang kuhidangkan kepadanya, maka kupersilakan suamiku untuk memberikan cambukan ke punggungku. Begitu luar biasanya istri ini kepada suaminya, maka perempuan ini dikatakan Rasulullah masuk surga pertama kali. Kira-kira lah ibu-ibu Bojonegoro ngoten niku napa mboten? Pak, lak jenengan ora seneng karo daharane, mbok aku pecuten Pak, mustahil. Jangankan kok dipecut,
ngomong masakane ra enak dadi masalah merengut seminggu. Nggih napa mboten? Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe coklat. Ora kok sawang sule, Dik, sambelke bawang nggih. Pripun sambele pedes, Dik, ning luwih pedes cangkemmu. Aja le. Tiga itu adalah syarat perempuan solehah. Maka saya mau tanya sama Dinda, Dinda kalau kamu disuruh milih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Modar aku ya. Jawaban. Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Kaya dan dermawan. Kenapa kamu pilih yang gak ada jawabannya? Saya ganti si Iwan, Wan jawaban. Gue milih bojo ndi? Ayu ora soleka apa elek tapi soleka? Ayu tur soleka. Sing takon sopo? Saya dulu ditanya kayak saya di Ponorogo. Mif, kamu pilih yang mana? Ayu ora soleka apa elek tapi soleka? Jawabanku apa boleh? Saya milih suami cantik walaupun tidak soleka. Kiai saya marah, Wan. Berarti kamu mementingkan fisik? Enggak. Saya punya alasan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya menjadikan istri saya solehah. Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf ya, dadeke ayu larang regane. Wong wedok saiki le ayu itu karena 3 hal, Wan. 1 dari sananya, 2 dari dananya, 3 dari letak kameranya. Makanya ibu-ibu tuh kalau gemuk foto nggak ada yang begini pasti miring. Set. Kenapa? Men wetenge ora ketok. Delok mawon. Ora ono Pak wong lemu foto ngene ra ono Pak, mesti ngeten iki. Posenya pasti miring. Nggih napa mboten? Santai aja, Bu. Sekarang cewek gemuk lebih diminati oleh laki-laki daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Sing laku sing lemu tak kandhani. Jenengan Pak Kumis duwe bojo lemu, jos. Mau keloni 30 menit bojomu sikilmu kram tak kandhani. Nah, itu perempuan. Sekarang laki-laki. Wan, kalau tadi istri itu adalah istana tempat ridho ilahi, suami itu kepanjangannya adalah surga untuk anak maupun istri. Kalau bahasa lainnya apa? Suami, semua uang adalah milik istri. Setuju Dinda? Yes. Ibu-ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak? Semua pecahan mata uang itu pasti ada gambar cewek menari. Coba Anda lihat. 100.000 gambarnya apa boleh? Cewek menari. 50.000 cewek menari. 20.000 cewek menari. 10.000 cewek menari. 5.000 cewek menari. 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya Rp1.000. Pati murah bawa golok. Ngobawan? Karena laki-laki tugasnya mencari uang. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Makanya Iwan harus paham, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Betul Bu? Kamu jangan bilang matre. Nggak ada istilah cewek matre. Yang ada laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Betul Bu? Wong wedok dilawan gitu loh. Kamu harus sadar kalau istri meminta nafkah. Ingat, cantik ituan tidak ditanggung BPJS. Betul Bu? Gak ada uang BPJS untuk kecantikan. Makanya kewajiban suami itu apa? Untuk mensurgakan istrinya. Makanya Dinda, kalau besok suamimu sering membuat kamu bersedih, ajaklah duduk dia. Katakan di telinganya, Mas Iwan, iki sak janjane rumah tangga apa rumah duka? Saya ditanya, Bu, Gus, kenapa sih kalau istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kamu pengen istrimu sabar, bayar. Tapi bapaknya berkumis sih, Bu, kalau Anda punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya.
Ala kumisin jijiki. Suami. Surga untuk anak maupun istri. Ujiannya wong lanang ki apa wae? Bojo galak. Kalau perempuan ujiannya apa? Suami kere tak kandani. Makanya kenapa tadi saya bilang, kamu pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Pasti jawabannya yang tidak ada, kaya dan dermawan. Kaya tapi pelit. Mas Iwan besok pengajian rada baju. Piye? Halah kuwi baju sing lawas mbok dienggo ngopo? Kaya tapi pelit. Miskin tapi dermawan. Mas Iwan, sesuk dinda mau pengajian gak duwe baju piye? Dek tuku wae yen duwe duit tuku wae. Padahal orang duwe duit. Makanya apa? Kewajiban suami, mohon maaf, ujian suami itu bojo galak. Ujiannya wong wedok, wong lanang kiri. Tapi yang perlu kamu ingat Wan, wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Mila ibu-ibu ora usah kaget lan delok kiai bojone galak-galak tur cerewet-cerewet. Soalnya napa? Rata-rata waline Allah niku bojone galak-galak. Makanya kalau bapak-bapak di sini merasa istrinya galak itu dua kemungkinan. Satu, tanda-tanda Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, min alamatil stroke. Pan, kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Dan Iwan harus ingat, suami yang istrinya galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa kalau suami istrinya galak besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Insya Allah Wan, kue kuru toh, kue kula rabi, insya Allah kue lemu. Apa? Soalnya susunya cocok. Wan, kamu makannya banyak apa sedikit? Banyak. Orang yang makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan. Saya ulangi, orang yang makannya banyak tetap kurus dua kemungkinan, anugerah atau azab. Ketoi azab ya Pak. Mangane kok tetap kucingin loh, cacingin loh sih ya Iwan. Insya Allah besok bar rabi Wan kue lemu. Kenapa? Karena orang menikah itu membukakan dua jalan. Makanya Dinda nggak usah khawatir. Kalau hari ini yang kaya si Iwan itu orang tua nih umpamane, tapi yakin loh, orang menikah itu akan membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi loh. Sing tua ngajari sing ora-ora ini. Barokah kok bayi. Ih, sengit aku. Mantap banget, jalan rezeki dan jalan bayi. Katanya celutak wong ini. Nah, maka jadilah suami yang bisa mensurgakan anak dan istri kamu. Ciri-cirinya apa Wan? Sederhana saja. Kanjeng Nabi itu selalu memperlakukan istri-istrinya. Kalau kanjeng Nabi lumrah karena istrinya banyak. Kenapa Nabi istrinya banyak? Karena semua aktivitas kanjeng Nabi butuh direkam dan hasil rekamannya disampaikan kepada umat. Lah kaya awake dhewe iki bojo keh dienggo apa wae? Hah? Kaya awakmu tukang macul, kok bojomu keh sing direkam ki apane? Kalau kanjeng Nabi itu kenapa istrinya banyak? Karena semua aktivitasnya kanjeng Nabi direkam itu menjadi sunnah. Maka istrinya banyak. Lah awake dhewe Pak sing direkam apane? Apa model kumismu bentuknya kaya ngopo ngono ora? Makanya saya mohon maaf, saya tidak menolak poligami, tapi saya berusaha untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin sekapasitas kanjeng Nabi. Aku lah ngomong ini yang paling seneng mesti wong wedok. Gus, dan ra mungkin wong lanang ki iso menang karo wong wedok. Ora mungkin. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Rampung wewan. Tambah kuru we ngelawan Dinda itu. Tapi Pak, jenengan tak ada nih.
membedakan madu yang asli sama madu yang palsu. Madu taruh botol, dikocok-kocok dia goyang, palsu, berarti air. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti dia ada gulanya. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Gak percaya silakan dicoba, Pak. Entek kumismu tak kandha. Gayane sing Pak Kumis lak ning dalan galak. Ning omah ketemu bojone ki. Wong wedoke dilawan Pak. Maka apa? Contoh akhlaknya Kanjeng Nabi yang kecil-kecil. Contohnya Wan, Kanjeng Nabi itu kalau pulang itu mesti bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Tujuannya cuma satu, idkhalus surur, tahadus bin nikmah untuk istrinya. Maka jangan pernah kamu meninggalkan rumah pulang tidak bawa oleh-oleh. Kanjeng Nabi itu pernah Pak pulang nggak punya uang, akhirnya dia cari batu, batunya dibersihkan, kemudian dibawa pulang, ketemu Siti Aisyah. Dek, sorry, aku reso meneh oleh-oleh, iki mau ngono watu, oleh-oleh, gelem ra kowe nampa? Dijawab sama Siti Aisyah, kula seneng Kanjeng Nabi, niki oleh-oleh bakal awet, awake dhewe mati watune utuh. Siti Aisyah, jajal wong Bojonegoro, dek oleh-oleh watu, apa Pak nggih nutuk bathukmu? Yang kedua, panggillah istrimu dengan bahasa yang paling disukai oleh istrimu. Wan, kamu nyeluk Dinda besok apa rencana? Kamu manggil Dinda apa? Apa Wan? Kowe menung plengah-plengah iki iso ngomong apa ora Wan? Atau kamu nggak percaya bisa menikah dengan Dinda? Apa Wan? Oh, saya. Syaitonir rajim. Pokoknya sak bahagiane si Dinda. Dinda pengen saya, pengen yang, pengen beb. Tapi ora kaya mbok-mbokmu iki wis tuwe mamah. Mamah tongkae meletek. Mamah tindak pundi Dawud dalah. Papa tindak pundi nimpal teletong. Dipanggil dengan bahasa yang menyenangkan. Maka apa? Bahasa-bahasa seperti itu yang memungkinkan tidak terjadinya persengketaan dan miskomunikasi antara suami dan istri. Maka yang selanjutnya adalah jalin komunikasi yang baik. Begitu banyak keluarga yang berantakan gara-gara miskomunikasi. Dan hari ini miskomunikasi yang paling besar berangkat dari HP. Betul Bu? HP. Maksiatnya sekarang semuanya berangkat dari HP. Maka bapak-bapak tak kandani, saiki malaikat raqib dan atid tidak pernah mencatat amalmu. Kenapa? Karena kamu sudah mencatat amalmu sendiri di HP-mu masing-masing. Sesuk ning akhirat jenengan dihisab, wis bangga, malaikat ra bakal iso menghisab aku. Kenapa? Karena malaikat gak punya catatan amal perbuatanku. Begitu malaikat datang, langsung jenengan dibungai, Pak, buka HP-mu, ketok kabeh. Ayo. Ge wis malah omong-omongan. Iki malah pacaran nih saiki. Maka apa? Soal HP dua kemungkinan. Niki nyuwun sewu, niki rodok rapena kagem ibu-ibu. Satu, kamu terbuka dari awal. Atau yang kedua, kalau saya dengan istri saya Bu, saya katakan, saya sebagai imam mengharamkan kamu sebagai makmum untuk membuka HP saya. Lah wong lanang kuwi dipercaya HP-ne nggak tahu dibuka karo sing wedok, malah ra neko-neko. Tapi lah wong wedok niku ganggu mawon karo wong lanang biasanya malah neko-neko. Betul Pak? Saya ngomong nggih pengalaman pribadi nih. Maka kalau istrinya Gus Miftah sama sekali tidak pernah buka HP saya. Karena dari awal saya katakan, kula niku lak sering mbok teng Instagram, kula ngaji teng klub malam, mbak-mbak seksi foto, Gus nyuwun foto. Kayak kula teng Surabaya ngaji teng klub malam. Gus, bocah-bocah pengen ngaji kalian jenengan. Mbok jenengan tindak mriki, saya datang, Bu. Saya pikir sudah berjilbab baju muslimah, enggak, Pak. Ya Allah, seksi kabeh. Ana sing kotangan tok. Terus katoke sakmene njaluk foto. Begitu kula munggah panggung, dirubung njaluk selfie. Kan kula bingung, ndelok ngisor pupu, ndelok dhuwur susu. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Untuk apa? Supaya kalau ngelirik nggak kelihatan.
Nah, foto-foto itu Bapak Ibu sering di-tag di Instagram. Daripada istri saya salah paham, saya bilang kamu mendingan gak usah buka HP saya. Maka sampai hari ini bojoku ora tau ndemok HP ku. Ndemok yo ora iso wong tak kei password.